lagu pembuka ini. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our heart began to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Kita akan puji kembali. As we gather. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our heart began to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Kumpul kali, sudah kita bangkit berdiri. Persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh bekerja, ajak kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Bapak, kami bersyukur di siang hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, sekaligus mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan, suci dan kuduskan kami Tuhan, agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Semua pelayan-Mu Tuhan, termasuk hamba-Mu yang membawakan firman, mari Tuhan suci dan kuduskan kami semua Tuhan, agar kami boleh melayani Engkau Tuhan. Masuk ke kekudusan yang daripada-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami Tuhan, dan menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Teman-teman kami yang dalam perjalanan Tuhan sertai, agar kami boleh bersuka cita bersama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah dan tersalah dalam nama Yesus. Kami telah berucap syukur. Setiap orang percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Berikan salam kanan kiri saudara, minimal 10 orang. Kalau ada 10 orang. Berkati. Sampai kata Tuhan berkati. Ya. Dengan pujian ini, nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah. Ada sukacita? Amin. Mari kita bersukacita. Tinggalkan dulu beban kantor, PR, pekerjaan, tinggalkan dulu. Kita bersukacita. Amin saudara. Mari bersukacita. Nyanyilah dan menarilah, bagi saja. Amin. Nyanyilah dan menarilah, bagi saja. Nyanyilah dan menarilah,
pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Oh haleluya, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Bersyukur, ku bersyukur. Sekali nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Haleluya. Terima kasih lagu saudaraku. Kita akan siapkan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian berikutnya. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Katakan, aku percaya, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku, ya Tuhan, berkat atas kami. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Aku percaya firman-Mu. Aku percaya. Firman-Mu atasku melimpah. Firman-Mu atasku melimpah. Kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Aku percaya. Tiada saat yang lebih indah ya Tuhan selain dalam hadirat-Mu.
Engkau telah memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Karena kami percaya tidak seorang pun yang datang kepada Engkau tanpa undangan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Ini kami yang dapat anugerah siang hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, memuji muliakan Engkau, dan hamba-Mu siap dipakai. Mohon pengurapan otoritas dan kuasa-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ambil alih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat kita. Haleluya. Silakan duduk. Sama-sama kita buka firman Tuhan, Injil Matius 17. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 12. Judulnya Yesus dimuliakan di Gunung Tabor. Udah ketemu? Kita baca bergantian ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Silakan. Lalu Yesus keluar wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak pada mereka Musa, Elia sedang berbicara dengan dia. Silakan. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biar aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu bersumpah berikutnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan pada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa akhirnya orang berkata bahwa dia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan melakukan menurunkan mereka. Demikian manusia akan memberitahu mereka. Sama-sama. Pada waktu itu mengertilah murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam bacaan tadi Yesus naik ke sebuah gunung. Kita namakan Gunung Tabor, gak ada di Alkitab. Katakan gunung tinggi. Memang di Israel satu-satu gunung yang tinggi itu. Cari kata Tabor gak ada. Ya, tapi saya tidak bicara soal nama. Yesus berangkat ke sana ngapain? Dia datang ke sana bukan untuk ketemu Elia dan Musa, no. Dia ke sana untuk berdoa. Dan akibat berdoa Elia dan Musa muncul. Dan akibat berdoa hadirat Allah muncul. Dan akibat berdoa dan kasih Allah mengalir. Dan mereka sungguh menikmati hadirat Allah yang luar biasa sampai mereka berkata, Tuhan, jangan pulang deh, mendingan kita bikin rumah di sini. Satu buat kau, satu buat Elia. Dan luar biasa. Sekarang apa pesan buat kita hari ini? Saudara hadirat Allah, ingin mendengarkan berkati dan ingin saudara terkasih berkenan di hadapan Tuhan. Amin.
Saya sebagai hamba Tuhan, ini yang saya kejar sampai kapanpun, yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Ini perjuangan saya. Ada banyak salib, ada banyak badai, ada banyak goncangan. Tuhan kuatkan saya supaya aku berkenan di hadapan Engkau. So, kalau kita berkenan, segala-galanya mudah. Nah, saudara terkasih, hal yang pertama supaya kita mendapatkan perkenan di hadapan Tuhan, Yesus lebih dulu, dia berubah rubah. Mari hari ini saudara terkasih, ternyata saya menjumpai kehidupan tidak hanya sekedar kita dibaptis. Kita tidak hanya roh, tidak hanya sekedar kita hanya terima Yesus sebagai Tuhan Yesus. No, ada banyak orang Kristen yang mereknya Kristen. Namun ketika dia melek, manusia lama masih muncul. Pikiran jorok masih muncul. Pikiran cabul muncul. Pikiran korupsi muncul. Iri hati muncul. Susah kita berkenan. Tuhan Yesus berubah muka. Bentar lagi kita dengar kampanye bicara soal perubahan terus kan, tapi gak berubah ya. Yang kampanye yang dijual apa? Suku saya, kita orang timur. Itu dari keterbelakangan. Kita terus didagangin. Di belakang terus kita. Gak berubah gitu. Nah giliran orang Jokowi bangun jalan tol, salah lagi. Ya makanya kami nih Ansar jual kampanye. Saya dari Indonesia Timur soalnya, dari bahan dagangan kampanye dulu. Membangun keterbelakangan. Gak apa-apa. Oleh kita bicara soal rohani. Mari kita cek hari-hari ini sejauh mana saya punya perjuangan supaya saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya soal pertobatan saudara yang mengerti. Saya percaya saudara soal pertobatan sudah paham. Tapi saudara terkasih, orang lebih percaya apa yang kita buat daripada apa yang kita ngomong. Banyak orang bersaksi, tapi yang Tuhan minta menjadi saksi. Bersaksi gampang ya, saya bersaksi. Dan banyak orang berkata, saya bilang, lu sendiri gimana? Nah itu. Maka Paulus berkata, hidupmu hendaklah jadi surat yang berjalan. Hidup kita jadi apa? Terang. Hidup kita jadi panutan. Hidup kita apa? Sehingga melalui perubahan sikap kita, orang akan memuliakan Tuhan. Mari kita berjuang. Tentu perjuangan ini saudara terkasih salah satu sarana yang penting untuk pertumbuhan rohani kita. Karena ada banyak saat ini yang mungkin sudah tahu Alkitab. Saya tahu saya pernah ngomong di sini, mungkin sudah berkali-kali. Saya sering ke Israel. Mohon maaf saya nggak sombong. Di sana lokal gereja ahli Alkitab, hafal ini ayat mereka. Tapi mereka bukan orang Kristen. Ada yang Muslim, kebanyakan Yahudi. Ditanya percaya sama Yesus enggak? Udah cerita, dia bangkit Lazarus jadi keren, tapi dia sendiri nggak percaya. Jangan sampai kita hanya sekedar mengetahui firman Tuhan. Pengetahuan teologi bagus, tapi tidak jaminan. Bukti jadi Israel banyak begitu. Sekarang kita lihat bagaimana supaya mereka sekarang mengalami damai. Ternyata ketika Tuhan sedang berdoa, ada awan muncul. Ini bicara soal hadirat Allah. Tadi ada awan kan? Halo? Dinaungi awan. Ini bicara soal awan kemuliaan. Hadirat Allah yang luar biasa. Setelah ada hadirat Allah, baru muncul suara Tuhan. Maka sekarang saya banyak yang tanya sama saya, Pak, di rumah saya ada setan nggak? Saya nggak tahu. Pak, ini jodoh saya kira-kira dari Tuhan nggak? Saya nggak tahu. Kan Bapak nggak tahu? Saya berdoa dulu sampai ada hadirat Allah. Siapa tahu Tuhan kasih nubuatan. Kalau saya ngomong sekarang, saya bisa dipakai setan. Bisa aja nubuatan si nyasar. Akhirnya bukan nubuat, lu yang buat. Nubuat ini dalam hadirat Allah pun harus diuji lagi kata Paulus, betul kan? Apakah buahnya damai sejahtera?
Apakah ada buahnya membangun? Apakah ada buahnya apa? Menegur. Tapi kalau buahnya, walaupun dalam hadirat Allah, seorang perempuan cowok ganteng datang, cewek cantik, saya dapat bisikan Tuhan, kayaknya kau jadi istri saya. Itu namanya lu yang buat. Saya banyak sekarang terima nubuat palsu hari-hari ini. Buang-buang pulsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bla 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 bla. Silakan sebarkan ke 10 orang. Maka engkau diberkati Tuhan. Jika engkau abaikan, maka engkau dapat celaka. Saya balas. Saya langsung balas. Atasnya keren, tapi embel-embelnya berhala. Kok Bapak ngomong itu? Bapak kan hamba Tuhan. Sedang Anda berhala. Loh, Tuhan, firman Tuhan tidak pernah mengancam, tidak pernah menakutkan. Alkitab adalah kabar baik, bukan kabar harus membangun, menguatkan, bukan menjatuhkan. Ujinya di situ aja deh. Amin. Maka tolong jangan buang-buang data ya. Jangan ikut-ikutan. Celaka yang kirim anak Tuhan lah yang kirim, kacau lah. Kalau yang baru bertobat sih wajar lah. Ini anak Tuhan. Campur aduk Alkitab, maka apa terjadi? Setan boleh nyasar. Ingat loh, iblis tahu firman Tuhan, dia goda Yesus pun pakai firman juga. Yang berikut, akibat hadirat muncul Elia. Elia itu siapa? Terkenal dengan karunia penyembuhannya, dan dia gak mati loh, betul kan? Maka ada baik kalau saudara mau doakan orang, tolong penyembahan doa. Sehingga muncul, kalau ada hadirat Allah, ada mujizat dalam hadiratnya, banyak penyembuhan terjadi, perubahan terjadi. Dan kalau ada hadirat Allah, salah satu sarana untuk menumbuhkan rohani kita. Saudara harus perlu rendah dalam hadirat Allah. Maka kapan-kapan saudara harus bikin pujian penyembahan. Ini nggak usah hanya pujian, sampai betul-betul sampai nikmat, sampai Daud berkata, zaman Daud belum ada bahasa roh. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Ini bicara soal rindu hadirat. Lebih baik satu. Oh, dia itu konglomerat loh, emas perak dan permata tiada. Ini bicara dia rindu hadirat Allah. Maka bersyukurlah kita seperti zaman Pentakosta. Baru nyembah udah mulai merinding. Walaupun udah gelepar-gelepar, zaman dulu mana ada. Resti kan? Nah, kalau saudara mau terima mujizat Tuhan, maka penting saudara kasih. Biarlah karunia Elia bukan karunia, bukan apa? Elia bicara soal penyembuhan. Elia bicara soal apa? Mujizat. Dia pernah bangkit orang mati. Ini saya pernah debat dengan Israel. Kenapa kau tidak percaya Yesus adalah Mesias? Ya kan Pak, kamu cerita tadi dia banyak menyembuhkan di sini. Dia bilang apa? Elia juga menyembuhkan banyak orang, tapi dia kan Mesias, Nabi gitu ya. Itulah iman mereka. Yang berikut dalam hadiratnya dalam naungan awal muncul siapa? Musa. Musa terkenal hukum Taurat. Saudara terkasih, saya belajar Alkitab. Saya baca, saya ngerti. Bagaimana resep saya menyembah. Saya pujian penyembah. Setelah itu saya baca. Muncul suara Tuhan. Ini loh, segera saya tulis. Kalau nggak lupa lagi nanti. Begitu mobil saya orang, apa tadi ya? Lupa semua. Saya nulis. Teman saya banyak cipta lagu. Dia banyak temukan lagu-lagu pada saat dia menyembah. Justru lagu itu yang betul-betul, waduh, urapannya kencang banget. Padahal ambil saya firman Tuhan, ditemukan dalam nubuatan dia. Lagu-lagu itu yang betul luar biasa. Banyak kesaksian coba beberapa teman-teman hamba Tuhan yang bikin cipta lagu. Demikian cara mereka. Itu talenta dia, saya nggak bisa itu.
Rata-rata lagu-lagu dia temukan dalam hadirat Allah, temukan lewat doa, lewat apa dalam masalah pergumulan dia merasa intim Tuhan, muncul lagu pujian itu. Dengar ya kesaksian mereka. Rata-rata bukan sedang kasus lah, sedang galau lah, lalu dia menyembah Tuhan berbicara. Dan pembicaraan Tuhan yang terakhir adalah apa? Yang sebelum terakhir. Musa bicara soal apa? Saudara mungkin saudara saat mengalami jalan buntu. Ini bicara soal Musa memberikan jalan keluar hukum. Ada bantuan hukum. Ada banyak saatnya, Pak, aku gak kuat lagi. Pak, aku difitnah orang. Pak, aku jalan buntu. Perusahaan saya, pekerjaan saya. Ini bicara soal apa? Tidak bantuan hukum kan? Menyembah. Ketika Tuhan menyembah, Elia muncul. Musa muncul. Artinya apa? Jalan keluar. Pertolongan Tuhan luar biasa. Yang berikut adalah apa? Ketika muncul hadirat Allah, saudara terkasih, kita mendengarkan suara Tuhan. Hari ini sekarang ya puji Tuhan, tadi sudah diantar saudara kita dari pujian ke atas. Memang doa itu begitu, komunikasi doa timbal balik. Tadi kita mengarah ke atas, sekarang Tuhan pakai hamba yang hina dinani menyampaikan firman-Nya. Timbal balik doa. Dia mendengarkan suara Bapa. Dan kalimat ini saya perhatikan kita 2 kali. Sekali di pada saat Yesus dibaptis di Yordan. Sehingga kayak itu, inilah anak yang aku kasihi, aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Dan dengarkan dia. Ini pesannya. Kembali di sungai Yordan, ada lingkupan hadirat Allah yang luar biasa, Roh Kudus. Dalam rupa merpati di saat itu. Ini bicara soal kehadiran Roh Kudus. Maka saudara terkasih, mari hari-hari ini. Mari hari-hari ini kita mohon kekuatan tuntunan Roh Kudus. Mari hari-hari ini saudara terkasih, kita bolehlah mengandalkan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Maksudnya apa? Menyerahkan sepenuh hidupmu pada penyelenggaraan Tuhan. Mempercaya sepenuh hidupmu pada penyelenggaraan Tuhan. Bukan pada kehendak kita. Itulah andalkan Tuhan. Tapi sering dalam kenyataan kita andalkan Tuhan. Tapi nyatanya kita andal lagi. Tuhan, kenapa kau cepat Tuhan? Tuhan, kenapa begini Tuhan? Lagi. Saudara terkasih. Dan yang berikut dikatakan, dengarkan dia. Sering kita mengatakan dengar kata orang. Tapi saya sudah bahas tadi kan, kalau mau mendengarkan suara Tuhan diuji. Ujinya apa? Apakah membangun atau tidak? Dan yang berikut terakhir adalah aku berkenan. Saudara terkasih, saya berjuang supaya berkenan di hadapan Tuhan luar biasa. Dosa saya bisa lawan. Makan saya bisa lawan. Puasa saya bisa lawan. Tapi karakter ini butuh perjuangan rupanya. Cara Tuhan memperbaiki karakter saya adalah apa? Ternyata, mungkin maaf saya ulang lagi. Saya nonton orang bikin pabrik berlian di Israel. Terakhir berlian itu diasah dengan berlian juga. Semakin diasah semakin kinclong dan mahal harganya. Saudara, karakter saya dibentuk. Saya minta Tuhan ubah aku. Aku mau berkenan. Berarti minta ampun. Jadi saya minta contohnya. Tuhan, aku ini emosi, suka marah-marah, contoh. Bukan Anda ya, aku ya. Mohon Tuhan, aku lemah lembutmu Tuhan. Seperti hatimu. Aduh, gak bisa. Ternyata cara Tuhan proses saya minta kesabaran. Tuhan kirim orang menyebalkan samping saya. Awalnya saya ngerti. Setiap saya minta kesabaran, kok ya? Kesono orang menyebalkan. Di jalan orang menyebalkan. Di kantor orang menyebalkan.
Katakanlah pakai manusia lama, ini kita tabokin. Muncul lagi sini, tabokin. Mau tabok orang tiap hari. Nggak usah marahin ini, muncul lagi sini. Marahin, nggak bisa. Di jalan misalnya. Kita marahin mobil, ngapain lu kerasor-kerasor? Tidak boleh kerasor lagi. Selalu kerasor lagi. Akhirnya kembali orang Jawa bilang, ya wes. Maka cara Tuhan membentuk apa? Saya pertama-tama, saya belajar berkenan, saya lihat ke dalam diri saya. Kenapa saya marah dengan dia? Kenapa saya emosi dengan dia? Kenapa saya tidak bisa mengampuni dia? Padahal dia yang salah, harusnya diberi maaf dengan saya. Tapi Tuhan berkata, hendaklah mendahului memberi ampun. Hendaklah mendahului memberi hormat. Aduh, berat amat ya Tuhan. Maka cara yang saya pakai, mohon maaf, jangan ikuti dia. Saya berpikir positif. Tuhan, kenapa kau kirim orang aneh di sini? Ternyata melalui orang aneh itu Tuhan perlihatkan kesombongan saya. Bukan dia yang salah, aku yang ubah. Maka supaya saya kuat bagaimana? Terima kasih Tuhan. Engkau kirim lagi Tuhan sepaling partner hari ini buat saya. Terima kasih Tuhan atas yang saya marahi saya tadi. Terima kasih Tuhan, sopir itu dia nongkrong sembarang, berhenti sembarang. Gila ditunggu galakan dia. Ya terima kasih Tuhan, izinkan saya untuk belajar mengampuni. Saya belajar itu enggak lama. Itu 10 tahun enggak lulus. Tapi saya belajar bahwa saya hidup di sini sekarang, bahwa kita sekarang diberkati Tuhan, bahwa kita bernapas. Ayat yang pertama, kalau kita lihat, bukan ayat pertama, kalau kita perhatikan Yesus memberi makan 5.000 orang, ada ayat yang pertama. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan orang banyak. Saudara, hidup kita karena belas kasih Tuhan, yang mereknya anugerah. Itu kita hidup itu serang bukan karena kekudusan kita. Bukan karena kita ada yang bilang, oh saya kasih persembahan gede-gede. Tuhan gak butuh uang kita butuh. Kita hidup karena belas kasih Tuhan. Bahwa nanti ketika saudara melayani orang ada tumpang tangan dan orang yang bertobat, hati-hati. Bukan karena kita, bukan karena Anda. Belas kasih Tuhan pada orang itu. Dalam KKR kita lihat ada banyak mujizat terjadi. Jangan kita memuji hamba Tuhannya. Orang disembuhkan bukan karena hamba Tuhan itu, karena belas kasih Tuhan. Goalnya hidup kita saya mesti kejar. Hendaklah kau sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Ada Tuhan berat amat. Itulah panggilan kita sebagai murid. Belajar terus menerus, belajar terus menerus. Amin. Saya percaya hari ini saudara terkasih dalam waktu yang singkat, semoga saudara diberkati. Kita hidup secara sekolah dari murid Tuhan. Di sini kita teori, Anda kembali ke kantor, ketemu orang menyebalkan, lihat ke sini. Atasan menyebar, lihat ke sini. Gaji nggak naik, lihat ke sini. Belum dapat pacar, lihat ke sini. Ada apa ya Tuhan? Saya pengalaman demikian. Kalau saya mau proses menyembah, saya berdoa, ya kebetulan Tuhan kasih sedikit saya karunia berbahasa, saya menyembah. Setelah itu saya mulai, Tuhan, apalagi ya? Tapi kalau sudah ketemu hadirat Allah, sudah terkasih, aduh, nggak tahu mau ngomong apa lagi, mau minta lagi nggak malu. Hanya intim aja. Saya bawa persoalan, bawa masalah, saya menyembah. Rencana tadi mau doa ini, mau gini, mau. Pinjam udahan. Ternyata hal yang serupa dialami para murid. Alangkah indah tempat ini. Tapi Tuhan bilang, turun ke bawah. Dia kata lain, jangan nikmati sendiri kasih Yesus. Jangan nikmati sendiri berkat Tuhan, jangan nikmati sendiri hadirat Allah. Turun ke bawah. Demonstrasi kekuasaan Allah lewat
kepribadian kita, lewat sikap kita, sehingga dari sikap kita orang akan memuliakan Tuhan. Kita gak bisa nginjilin banyak-banyak orang. Yang nginjilin mereka yang muncul topi putih. Udah kita tunjuk aja deh. Saya orang Flores. Dulu Flores itu ya 20 tahun lalu 9,9% Katolik dan Protestan. Sekarang 35. Orang saudara kita Timur Tengah masuk, mereka gak korban, mereka gak dakwah, mereka ramahnya, nolong orang, bantu orang tanpa pamrih. Ada juga yang jeleknya sih, kasih duit. Orang sebruta kan, mau gak saya sekolah ini? Sekolah di mana? Masuk pesantren, pulang dari pendakwah. Indah cara mereka, kalah kita. Sekarang tinggal 75. Papua juga begitu. Karena kemiskinan. Tapi cara mereka ramahnya minta ampun. Saya pernah basos bawa dokter. Beberapa dokter yang muslim. Aduh ramahnya minta ampun. Yang dalam Kristen ngomel dulu, bersungut dulu. Waktu habis nih. Mereka senyum. Sampai jam 11 malam. Iya. Jadi malu hati kita. Masa kita punya Roh Kudus, saya gak gitu-gitu amat ya. Mereka punya Roh Kudus lah. Itu luar biasa. Akibatnya mulai orang kampung banding-banding. Yang ini gini, yang ini gini. Mendingan saya ikut ini dan sunat lah. Dari keren pengajaran mereka. Dari buahnya kita kenal pohon. Amin. Puji Tuhan, mari kembali ke kantor. Turun ke bawah. Bawa damai sejahtera Tuhan kemanapun saudara bekerja, sejahtera Tuhan melingkupi saudara. Haleluya, amin. Oke, saya doa ya. Ada lagu itu kak? Ada lagu lama apa sih? Satu menyembahmu. Enggak, mereka yang terakhir aja. Sekalipun tetap jadi dia. Masih ada waktu. Langsung beat aja. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, kau aku percaya. Aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Dan ku puji, ku sembah kau Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami membawa damai sejahtera Tuhan.
Ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami membawa sukacita. Dan kami selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain di sekitar kami Tuhan, di marketplace, di keluarga, maupun di mana kami berada Tuhan. Biarlah orang boleh melihat Tuhan, ada suratan Kristus dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga banyak jiwa rindu mengenal Engkau Tuhan lewat pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh firman-Mu yang indah Tuhan. Kau berkati Bapak Benyamin Ratu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati beliau Tuhan, tambahkan karunia-karunia yang dibutuhkan dalam pelayanannya Bapak. Kau pakai dia terus Tuhan, berkati keluarganya, dan menyertai Tuhan selalu dalam kehidupannya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga sebentar akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Kau. Kau berkati persembahan ini menjadi pundi untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Kau berkati persembahan sertifikat di tempat ini Tuhan. Banyak jiwa mengerti Tuhan, mengenal kehendak Tuhan dan melakukan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa syukur, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Silakan beri Bapak Ibu, kita akan memberikan bersama, kita angkat pujian ini. Bapa di surga, Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan, Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan di atas pujian, dan umatmu ditangkan karya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan.